Iya, puji Tuhan. Shalom. Salam firman kehidupan. Pagi hari ini kita akan belajar dari Markus 16 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu murid Tuhan yang bernama Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah salah satu murid Tuhan yang pernah dibebaskan dari cengkraman 7 roh jahat. Dan selama hidupnya dia bersama dengan murid-murid Tuhan yang lain mengikuti Tuhan dan melayani dengan kekayaannya. Bahkan Maria Magdalena selalu ada dalam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam setiap kehidupan Tuhan di dunia ini. Ketika penyaliban, Maria adalah saksi yang melihat secara langsung detail dari penyaliban itu. Kita bisa baca dalam Markus 15 ayat 40. Bahkan Markus 15 ayat 47 juga menyebutkan bahwa Maria juga menyaksikan di mana Tuhan Yesus dibaringkan atau dikuburkan. Berarti Maria adalah saksi dari kematian Tuhan. Dan di ayat pertama yang kita baca tadi sebagai ayat pembuka juga menyebutkan bahwa Maria adalah saksi dari kebangkitan Tuhan yang mula-mula. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Maria senantiasa ada dalam setiap kondisi-kondisi yang terpenting, yang penting dari kehidupan Tuhan ketika ada di dunia ini. Lalu apa yang menggerakkan hati Tuhan sehingga Ia memilih Maria Magdalena? Padahal iman Maria Magdalena saat itu juga tergoncang sama dengan iman murid-murid yang lain. Buktinya Maria Magdalena tidak percaya pada awalnya bahwa yang bangkit adalah Tuhan. Dia mengira bahwa yang dia lihat itu adalah penjaga taman atau penunggu taman. Lalu apa yang menggerakkan Tuhan? Bapak Ibu, karena Maria memiliki hati yang tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Alkitab tidak membahas banyak tentang kehidupan Maria Magdalena, tapi yang sering disebut Maria adalah orang yang pernah dibebaskan Tuhan dari 7 roh jahat. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Maria Magdalena mau melayani Tuhan dan mau mengikuti Tuhan dalam segala kondisi. Mazmur 103 yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, jangan lihat setiap kesukaran-kesukaran yang kita alami, tapi pilihlah untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan di masa lalu. Bapak Ibu, mungkin kita masa lalu kita pernah merasakan kita disembuhkan oleh Tuhan. Di saat dokter sendiri mengatakan bahwa penyakit kita tidak ada obatnya. Atau bahkan ketika kita mengalami kekurangan dan kita buntu setiap jalan-jalan kita, tiba-tiba Tuhan memelihara hidup kita secara luar biasa dan ajaib. Atau bahkan ketika segala usaha-usaha kita buntu dan tidak ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita, tiba-tiba Tuhan datang dengan mujizat yang luar biasa dan menolong kita. Ingatlah akan masa-masa di mana Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Dengan seperti itu kita tidak akan pernah mau diintimidasi oleh keadaan. Jangan pernah pilih sesuatu yang kita lihat sukar dan itu membuat kita takut, Bapak Ibu. Tapi pilihlah untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Biarlah jiwa kita senantiasa ingat bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong aku. Amin. Milikilah firman kehidupan Bapak Ibu. Dan biarlah firman itu memerdekakan kita. Pilihlah untuk ingat kepada kebaikan Tuhan. Karena yakinilah bahwa kalau dulu Tuhan sanggup tolong, sekarang pun Tuhan pasti sanggup tolong. Amin. Salam firman kehidupan. Mari lewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam firman kehidupan. Amin.